Tepat sebulan lagi, usia pernikahan kita genap mencapai 5 tahun dengan 2 anak lelaki yang tampan. Sungguh merupakan anugerah terindah, ucapnya pada Rania, wanita yang sudah menemaninya selama 5 tahun ini. Dipeluknya erat tubuh wanita itu sambil memandangi wajah kedua putra mereka. Aku juga bersyukur mempunyai suami sepertimu, Mas. Jawab Rania sembari tersenyum pada suaminya. Sangat manis. Ditambah dengan lesung pipi yang membuatnya semakin cantik. Aku ingin meminta sesuatu darimu, Rania, lirihku pelan. Sungguh aku tidak berani menatapnya, katakan saja. Mas, apapun itu, aku akan mencoba untuk memberikannya. Jawabnya hangat, aku ingin kau merestuiku untuk menikahi Meli. Ucap Randy seraya mengutarakan hadiah yang ia inginkan dari Rania, istrinya, sebagai hadiah pernikahan. Hal itu jelas membuat istrinya terdiam dan senyumannya perlahan menghilang. Apa kamu akan mengingkari janjimu, Nia? Cecar Randy karena istrinya memilih diam. Bukannya menjawab, Rania malah memalingkan wajahnya. Maafkan aku. Kupikir menikah dan hidup denganmu selama 5 tahun ini akan membuatku melupakan Meli. Tapi ternyata tidak. Apalagi beberapa hari ini, aku melihat anaknya berjualan tisu di jalan raya, yang mana membuat hatiku seakan diremas-remas. Randy mencoba menjelaskan, sebenarnya tidak ada maksud baginya untuk menyakiti Rania. Tapi kenyataannya dirinya memang tidak bisa membiarkan wanita yang selama ini ia cintai menderita seperti itu. Bahkan bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil, aku mohon. Aku janji akan bersikap adil kepada kalian. Lanjutnya memohon. Dengan harapan hati Rania akan luluh dan mau memberikan restu sebagai hadiah, Randy adalah seorang dokter umum di salah satu rumah sakit besar di ibu kota. Tentunya sangat terkenal. Waktu sekolah menengah atas, dia mempunyai pacar yang sangat cantik dan baik. Dia bernama Meli Latifah. Seorang gadis Cina Jakarta, anak dari seorang pengusaha terkemuka di ibu kota. Sayangnya waktu itu Randy bukanlah siapa-siapa dan masih mengandalkan orang tuanya. Hal tersebut membuat orang tua Meli menjauhkannya dari Randy, karena dia adalah anak perempuan satu-satunya di keluarganya. Bahkan keluarga besarnya pun menunjukkan ketidaksukaan mereka pada Randy secara terang-terangan. Bahkan ketika Randy baru lulus dari fakultas kedokteran, Meli diberitakan telah menikah dengan anak pemilik perusahaan ternama. Ia juga sempat mendengar tidak lama, pria itu mendirikan perusahaannya sendiri. Terdengar sangat terjamin bukan masa depan mereka, namun entah kenapa, sekarang kehidupannya berbanding terbalik. Hati Randy seakan bergemuruh ketika melihat anak berusia 5 tahun dan 3 tahun berjualan tisu di pinggir jalan. Yang mana kemudian hasilnya mereka bawa kepada seorang wanita yang duduk di bawah sebuah pohon besar. Yang tak lain adalah Meli, ibu mereka, sementara Rania, dia adalah seorang anak buruh tani. Mamanya Randy menjodohkannya karena merasa berhutang budi pada keluarganya. Kupikir ini adalah jalan bagiku untuk bisa melupakan Meli yang sudah menjadi milik orang lain, dan memulai kehidupan baru. Tapi ternyata kenyataan berkata lain. Sejujurnya aku sangat mengkhawatirkan Meli dan juga anak-anaknya, ucap Randy pelan. Entah kenapa ia lebih memilih untuk mengakui daripada menyembunyikannya dari Rania. Baiklah kalau begitu. Aku izinkan kamu menikahinya, lirihnya pelan. Bahkan hampir tidak terdengar, ucapkan sekali lagi. Karena aku tidak mendengarnya. Pinta Randy yang seolah benar-benar tidak mendengarnya. Aku izinkan kamu menikahi Meli. Mas, rawatlah dia dan anak-anaknya. Tapi dengan satu syarat, Rania memberikan jeda pada ucapannya. Lalu menarik napas dalam-dalam, seperti orang yang tengah kehilangan oksigen. Randy masih menanti dia mengatakan syaratnya. Kamu harus bersikap adil pada kami semua. Dan jangan menghalangi apapun yang ingin aku lakukan di masa mendatang. Lanjutnya, yang membuat Randy tercengang, adil dan tidak ikut campur dengan apa yang dia lakukan? Tentu saja Randy bisa. Lagi pula, tidak mungkin Rania melakukan hal-hal yang negatif atau aneh. Dia adalah orang yang baik tentu saja. Nia, gajiku di rumah sakit sangat besar. Aku pasti bisa mencukupi kebutuhan kalian semua. Ungkap Randy bangga, tapi Rania hanya diam. Tentu saja demikian. Lagi pula tidak ada wanita yang akan membiarkan suaminya menikah lagi. Apalagi dengan mantan kekasihnya. Namun Randy tidak lagi bisa menyembunyikan perasaannya pada Meli. Apalagi setelah melihat bagaimana keadaannya sekarang. Randy ingin menjadi pelindung bagi mereka dan yakin siapapun pasti akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Sementara itu, di rumah,
Rania terdiam sambil menatap foto pernikahannya 5 tahun lalu yang menempel di dinding rumahnya. Ia terus saja menekan nekat dadanya. Saat ini hatinya sangat sakit dan hancur dengan permintaan suaminya semalam. Dia pikir 5 tahun sudah cukup untuk menumbuhkan cinta di hati suaminya untuk dia dan anak-anak. Ternyata tidak semudah itu. Nyatanya sampai detik ini, Randy masih saja meluangkan tempat di dalam hatinya untuk wanita yang telah membuangnya dan menikahi laki-laki lain. Lantas apa arti dirinya dan anak-anak di mata suaminya? Aku izinkan, lirih Rania pelan. Hanya itu kata yang mampu keluar dari bibirnya. Sakit. Tentu saja. Lelaki yang dia kira sangat mencintainya ternyata hanyalah pemikirannya semata. Bahkan dia harus menerima kenyataan pahit kalau suaminya masih mencintai kekasih masa lalunya. Rania sadar kalau dirinya hanyalah orang kampung yang tidak mungkin bisa memenangkan hati seorang dokter. Mustahil. Itulah kata yang cocok. Tanpa sadar matanya kembali mengembun ketika menatap kedua anaknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua yang utuh. Maafkan mama yang tidak mampu untuk mempertahankan papa agar hanya mencintai kalian. Ternyata hatinya kembali tersentuh oleh seseorang yang akan kalian panggil ibu. Gumamnya pelan. Rania tidak bisa menawan air matanya lebih lama lagi dan membiarkannya tumpah untuk membasahi pipi. Mama kenapa? Tanya Zayan yang ternyata terbangun dari tidurnya. Mama sudah ganggu tidurnya Mas Zayan. Ya? Kalau begitu Mama mau ke dapur dulu untuk membuatkan makan malam. Rania mencoba untuk mengalihkan pertanyaan anak sulungnya itu. Dia tidak mungkin melibatkan anak-anak dengan masalah perasaannya. Karena mereka masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah, tidak. Ma. Zayan tidak ingin Mama masak kalau masih menangis seperti ini. Ucap Zayan, lalu beranjak menghampiri Rania dan menuntunnya untuk duduk di sofa tepat di depan tempat tidur. Tangan lembut dan mungil itu menghapus air mata Rania. Bukannya berhenti, air mata itu malah semakin membanjiri pipinya. Mama bisa cerita sama Zayan. Ucapnya yang bingung saat melihat mata mamanya semakin banjir. Meskipun Zayan baru menginjak 4 tahun, tapi kemampuan bicaranya sudah seperti orang dewasa. Tapi Rania sadar kalau anaknya hanyalah anak-anak yang tidak bisa dijadikan tempat curhat masalah rumah tangga. Selama ini Rania sangat bahagia, karena bisa menjalani pernikahan selama 5 tahun dengan lelaki yang dikira sudah bisa mencintainya, dan dianugerahi 2 anak laki-laki. Anak pertamanya bernama Zayan Fatoni, yang usianya kini menginjak 4 tahun. Dan anak keduanya bernama Zidan Fatoni, yang kini baru berusia 2 tahun. Anak-anak mereka tumbuh dengan sehat dan cerdas. Mereka juga tumbuh menjadi anak-anak yang ceria, dan menyayangi kedua orang tuanya. Bahkan bicaranya saja sudah lancar di usia 1 tahunan. Bagi Rania, keluarga merupakan kebahagiaan yang terbesar, tetapi semua itu hancur seketika, ketika suami yang dicintainya itu mengaku masih mencintai mantan kekasihnya. Bahkan sampai mengkhawatirkan anak-anak mantannya tersebut. Sungguh Rania sangat tidak menyangka kalau suaminya mengkhawatirkan anak-anak orang lain. Apa dia tidak berpikir panjang terhadap dampak yang akan terjadi kepada anak-anaknya kelak singkat waktu? Setelah mengungkapkan perasaan yang ada di hatinya, Randy merasa lega. Bahkan ia merasa beban yang selama ini membuat berat kepalanya serasa terlepas begitu saja. Sehingga membuat dia lebih leluasa menemui mantannya yang bernama Meli itu. Randy membantu Meli mencarikan rumah dan membawanya ke klinik kecantikan. Tidak hanya itu, dia juga mendaftarkan anak-anaknya Meli ke sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini. Padahal, Zayan sendiri selaku anak kandungnya belum dimasukkan ke sekolah. Dengan alasan masih terlalu dini. Ternyata cinta mampu membuat orang menjadi sedikit tidak waras. Terima kasih atas hari ini, Mas. Meli tersenyum hangat pada lelaki yang sudah beberapa hari ini membantunya. Bahkan Randy rela izin dari rumah sakit berhari-hari, hanya untuk membantunya, sama-sama. Aku senang kalau kamu juga senang. Ucapnya hangat sembari menggendong Aska, putra ketiga Meli yang usianya tidak jauh beda dari Zidan Meli. Sebelumnya aku ingin bertanya. Randy menjeda ucapannya. Dia lebih dulu menghela napas dalam-dalam untuk mempersiapkan diri. Apa kamu mau menikah denganku? Lanjutnya, Meli menatap Randy dengan tatapan tidak percaya. Apa aku boleh serakah? Batinnya bertanya. Pada dasarnya Meli juga masih menyimpan perasaan pada mantan yang ada di hadapannya tersebut. Bagaimana tidak? Dia adalah pria yang lembut dan sosok suami idaman. Meskipun usianya sudah menginjak 30 tahun, tapi wajahnya terlihat seperti 20-an. Bukankah kamu sudah menikah, Mas? Tanyanya basa-basi benar. Randy menjawab cepat. Meli benar-benar tidak percaya kalau lelaki yang dicintainya itu menginginkan menikah dengannya.
Padahal sudah menikah. Apa itu artinya dia masih mencintaiku? Batinnya bertanya. Meli sungguh bahagia jika itu adalah benar. Bagaimana dengan istrimu? Aku tidak ingin menyakiti hati istrimu, Mas, ucap Meli dengan raut wajah tidak enak, tapi semuanya hanya kedok. Di dalam hatinya, dia sangat serakah, dia sudah memberikan izin. Percayalah Meli, aku akan membuat dirimu dan anak-anak mendapatkan kehidupan yang layak. Jelas Randy. Dia sudah dibutakan oleh cinta yang selama ini belum terselesaikan. Tanpa ia sadari jika perasaannya itu sudah menorehkan luka bagi Rania dan anak-anaknya sendiri. Aku percaya padamu, Mas. Hanya saja. Meli menggantungkan perkataannya. Hanya saja apa? Percayalah Meli, aku akan berlaku adil. Aku juga akan memperlakukan anak-anakmu seperti anakku sendiri. Randy mencoba untuk meyakinkan Meli, baiklah, Mas. Apa kamu tidak akan mendapatkan masalah di rumah sakit? Meli memasang wajah polos dan bersalah. Padahal hatinya bersorak gembira kalau lelaki yang diinginkannya akan kembali padanya. Tidak akan. Aku juga mengabdi lama di sana. Jika ada yang keberatan, maka aku akan mengundurkan diri dan membuka praktek pribadi. Kamu tidak perlu khawatir. Randy tersenyum lebar. Meli hanya mengangguk pelan sembari tersenyum hangat. Terima kasih banyak. Meli, terima kasih sudah hadir kembali dalam hidupku. Kamu sudah membuat bunga yang layu kembali mekar. Lanjut Randy haru. Dia sama sekali tidak memikirkan bagaimana perasaan Rania. Dia sudah berkali-kali berbohong. Karena selama beberapa hari ini, dia tetap berangkat dari rumah untuk bekerja. Sehingga Rania tetap membawakannya bekal yang pada akhirnya dia berikan kepada anak-anak Meli sorenya setelah pulang ke rumah. Randy langsung disambut oleh Rania. Kok tumben Mas? Bekalnya habis terus. Ucap Rania heran sambil membawa kotak bekal suaminya ke dapur. Iya, Mas makan bareng teman-teman. Jawab Randy kaku. Beberapa hari ini, ia sudah berbohong pada Rania. Istrinya tidak tahu kalau akhir-akhir ini dirinya izin bekerja dan memilih membantu Meli dan anak-anaknya. Tidak mungkin bagi Randy untuk memberitahukan hal tersebut pada Rania. Karena hal itu pasti akan melukai hati dan perasaannya. Oh iya, Mas boleh minta bekal lebih tidak? Pinta Randy pada Rania, yang langsung menghentikan aktivitas yang dilakukannya. Biasanya bekal yang Randy bawa akan ada sisa. Tapi belakangan ini selalu habis. Ia pun heran, namun tak mau memperdebatkan hal tersebut. Batinnya sudah lelah dengan perasaan yang tengah berkecamuk di dalam dadanya. Iya, Mas. Jawab Rania singkat. Zayan katanya kangen sama kamu, Mas. Lanjutnya mengalihkan pembicaraan, sama aku juga. Beberapa hari ini di rumah sakit banyak sekali pasien. Membuatku super sibuk. Ucap Randy berbohong. Tapi Rania sama sekali tidak merespon perkataannya. Kemarin aku dan anak-anak rumah sakit mencarimu. Mas, ucap Rania tiba-tiba. Yang membuat suaminya terpaku, oh tidak. Bagaimana kalau pihak rumah sakit mengatakan aku meminta cuti untuk beberapa hari? Batin Randy kalang kabut, Randy masih tidak bisa berkata-kata. Rasa takut salah bicara membuatnya diam. Dia lupa kalau dirinya belum bertemu dengan anak-anaknya selama beberapa hari ini. Kenapa tiba-tiba mengajak anak-anak rumah sakit? Suasana di sana kan tidak kondusif. Tanya Randy mencari alasan. Ia kemudian mendekat ke arah Rania yang sedang mencuci beberapa piring bekas makan malam dan memeluk pinggang rampingnya. Memangnya kenapa? Aku tahu kamu pasti sibuk. Tapi anakmu sangat merindukanmu. Lagi pula mereka tidak rewel kok. Dengan melihat ayahnya bekerja saja mereka sudah sangat senang. Jelas Rania, yang membuat Randy semakin merasa bersalah. Bagaimana bisa dirinya begitu tega membiarkan anak-anaknya merindukan kehadirannya? Maafkan aku, Nia. Lirih Randy pelan. Hanya kata maaf yang mampu ia ucapkan. Ia berdoa semoga mereka tidak bertanya kepada orang-orang di rumah sakit. Jika saja terjadi, mungkin dirinya akan semakin merasa bersalah karena telah berbohong, tidak apa. Aku dan anak-anak sudah memaklumi. Mas ke atas saja dulu. Aku akan merapikan meja. Sebentar lagi selesai. Rania melepaskan pelukan suaminya dan berjalan ke arah meja. Tanpa berkata lagi, Randy langsung ke atas dan menuju kamar anak-anak. Maafkan papa. Mas, Dek. Dipandanginya wajah Zayan dan Zidan yang tengah tertidur pulas. Tidak terasa mereka yang dulu masih terlihat mungil, kini sudah mulai besar. Mereka memang anak-anak yang tidak pilih-pilih makanan.
Ada rasa rindu dalam hati Randy ketika beberapa hari ini tidak melihat buah hatinya. Tapi semua itu sirna ketika mengingat bagaimana anak-anak Meli berjualan di pinggir jalan. Sungguh mengiris hati kelak. Kalian akan paham dengan apa yang Papa lakukan saat ini. Papa berharap kalian tidak akan membenci Papa jika nanti sudah dewasa. Lirihnya pelan. Meski Randy sadar kalau yang ia ucapkan adalah sia-sia. Tapi tetap saja bibirnya ingin mengatakannya. Lama ia pandangi mereka sampai memutuskan untuk beristirahat di kamar. Sebelum pergi, Randy memutuskan untuk menemui Rania terlebih dahulu. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Rania dari bawah sedang menggunakan tisu ke matanya. Apa dia habis menangis? Apa yang membuatnya mengangis malam-malam begini? Melihat hal itu, membuat Randy mengurungkan niatnya untuk menghampiri istrinya. Ia lebih memilih untuk ke kamar dan menunggunya. 30 menit sudah berlalu. Namun Rania tidak kunjung datang. Sampai Randy memutuskan untuk kembali turun ke lantai bawah. Ternyata ruangan sudah gelap. Dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Rania di sana. Alhasil ia putar langkah ke kamar anak-anak. Randy membuka pintu dengan pelan. Takut akan membangunkan mereka. Pemandangan di depannya benar-benar membuatnya terkejut. Rania telah tertidur di kamar anak-anak dengan wajah sembab. Sepertinya dia memang habis menangis. Randy terduduk lama menatap wajah istrinya itu, sampai matanya mulai terasa berat. Ia pun memilih pergi ke kamar untuk istirahat. Tentunya dengan pikiran yang masih kusut di kepalanya. Mas, bangun, sudah pagi. Nanti kesiangan. Suara Rania membangunkan Randy. Ia mengerjapkan mata sambil mengumpulkan nyawanya. Hari ini Mas akan berangkat siang. Ucap Randy sambil merenggangkan kedua tangan. Rania terdiam. Heran karena tidak biasanya sang suami berangkat siang. Aku rindu anak-anak. Aku ingin bermain bersama mereka lebih dulu. Lanjut Randy hangat. Namun Rania hanya mengangguk pelan. Sungguh respon yang sangat minim melihat Rania yang hanya bereaksi demikian, membuat Randy merasa sedikit kesal. Rania, panggilnya ya? Jawabnya singkat, apa kamu tidak suka aku berangkat siang? Tanya Randy kesal, aku tidak masalah, Mas. Semuanya tergantung padamu. Ucapnya singkat dan datar. Padahal sebelumnya dia tidak pernah seperti ini. Dia sangat bawel bahkan cerewet pada hal kecil sekalipun. Tapi sekarang sikapnya berubah menjadi dingin. Tentu saja hatinya sangat sakit mengingat sang suami meminta untuk menikah lagi. Beberapa bulan kemudian, pernikahan pun resmi digelar. Bukan sebuah pesta besar, namun mampu menampung seluruh keluarga besar sebagai tamu undangan. Randy dan Meli pun akhirnya bersatu setelah akad dilakukan. Keduanya terlihat sangat bahagia. Berbeda dengan Rania dan kedua putranya yang memilih untuk menginap di rumah mamanya Rania, karena merasa sangat sedih 3 bulan berlalu. Kehidupan rumah tangga Randy yang baru terasa sangat indah. Rania dan anak-anak pun tidak pernah menunjukkan sikap buruk pada Meli dan anak-anaknya. Hingga pada bulan keempat, sikap Meli mulai mengalami perubahan. Ia mulai berani mengganggu Zayan dan Zidan. Dengan alasan kedua anak itu mengganggu anak-anaknya terlebih dahulu, setiap hari menjadi seperti neraka bagi kedua bocah tersebut. Ibu tirinya tak henti-hentinya mengganggunya dan menjelek-jelekan mama mereka secara terang-terangan. Tentu saja hal tersebut tidak membuat Rania diam saja. Tanpa banyak basa-basi, ia memasang kamera CCTV secara diam-diam. Berharap bisa menjadikan video yang terekam sebagai bukti untuk mengadukan perbuatan Meli dan anak-anaknya. Awalnya Randy selalu menepi setiap aduan Rania, karena dia sangat percaya pada Meli. Bahkan dia menganggap hal yang dilakukan Meli semata-mata untuk mendidik anak-anak agar tetap akur. Sungguh cinta telah membutakan mata hatinya, lambat laun, Rania mulai geram dengan kehidupan rumah tangganya. Ia sangat geram melihat sikap Meli yang tak pernah mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dan semena-mena memperlakukan kedua putranya. Ia pun memilih untuk meninggalkan Randy dan pindah ke rumah mamanya. Awalnya Randy sangat menentang hal tersebut. Ia berpikir bahwa masalah rumah tangga seperti itu sangatlah wajar. Tergantung bagaimana cara mereka menghadapi dan mencari jalan keluarnya. Tapi Rania sudah muak dengan semua perkataan suaminya. Jangankan bersikap adil dan mencari solusi bersama, menentukan mana yang benar dan mana yang salah pun ia tidak mampu. Apa yang bisa diharapkan dari suami seperti itu? Akhirnya setelah 3 bulan hidup di rumah mamanya, Rania memutuskan untuk mulai bekerja karena tidak enak jika hanya hidup menumpang. Hal ini juga karena selama 3 bulan itu, Randy tak pernah sekalipun menafkahi atau bahkan menanyakan kabar anak-anaknya.
Jadi semua kebutuhan hidup Rania dapatkan dari sisa-sisa tabungannya dan dari mamanya. Mama sangat menyayangkan dengan apa yang terjadi pada anak dan cucunya. Namun ia tak bisa berbuat banyak dan justru menyarankan Rania untuk menggugat cerai suaminya. Karena menurut agama mereka sudah dianggap bukan lagi suami istri. Rania pun setuju dan segera mengurus semua berkas perceraian. Hingga suatu hari saat Rania hendak pergi menemui Randy di rumahnya untuk mengambil berkas, ia dikejutkan dengan kenyataan bahwa Randy sekarang menjadi pengangguran. Ternyata selepas Rania dan anak-anak pergi, berlurang kali Randy hendak menyusul. Namun selalu saja dicegah oleh Meli. Meli menjadi lancang dan kurang anjar. Ia merasa bahwa Randy menjadi miliknya seutuhnya dan berhak mengaturnya sesuka hatinya. Bahkan dia tidak mencerminkan sosok istri yang baik. Jarang di rumah, tak becus mengurus anak, dan tak pernah ada saat suaminya membutuhkannya. Membuat Randy tak fokus bekerja dan seringkali melakukan malpraktek. Hal itu pula yang membuatnya dipecar dari rumah sakit. Oleh sebab itu, Randy yang selama ini sangat mencintai Meli merasa ia telah mengambil langkah yang bodoh. Ia menyia-nyiakan istri yang baik, demi perempuan dari masa lalunya yang nyatanya menghancurkan hidupnya. Alhasil kini hidupnya sengsara, apalagi setelah Meli kabur dari rumah dengan membawa semua aset dan surat-surat berharga bersamanya. Mendengar hal itu, membuat hati Rania tersentuh. Di sisi lain dia sangat geram mendengarnya. Namun nyatanya rasa cintanya terhadap Randy membuatnya tak bisa berbuat lebih jauh. Ia justru merasa lega, karena akhirnya tembok penghalang terbesar dalam rumah tangganya runtuh. Kini suaminya tak lagi terobsesi dengan masa lalunya. Membuatnya bisa fokus pada masa depannya. Oleh karena itu, Rania memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua pada Randy. Suami sekaligus ayah dari kedua anaknya. Dari kisah ini kita belajar bahwa terkadang cinta bisa membuat buta. Apalagi kalau cintanya kepada manusia. Hal yang buruk sekalipun tak terlihat walau sudah di depan mata. Namun Rania membuktikan bahwa manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jadi ia memilih untuk membaiki rumah tangganya, karena anak-anaknya masih membutuhkan sosok ayah dalam hidup mereka. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.